Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana fi hadzal lail ikraman lam yarahunna minad duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli sabarin syakur. Ayyuhal hadirun wal hadirat, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita memulai lagi kepada judul yang telah ditetapkan. Yang pertama, Masailul Fiqhiyah. Ternyata judul ini juga sudah dibahas dalam pembahasan orang lain, maka kami mengambil topik mengenai fiqh ini adalah berhubungan dengan keindahan-keindahan mahsanah syariat Islam, yaitu keindahan, keagungan daripada syariat Islam itu sendiri. Yang berbahagia, judul ini patut dan wajar terus diangkat, karena kita di Aceh ini telah mendeklarasikan syariat Islam. Maka dengan demikian, apa yang telah dideklarasikan itu akan berjalan terus, sehingga masyarakat Aceh akan merasakan makna dari sebuah syariat yang dijalankan. Artinya kita semua akan meyakini bahwa ajaran kita ini adalah sangat sempurna, sangat bermanfaat, dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jamaah yang berbahagia, semua kita senantiasa merindukan, bercita-cita dalam hidup kita ini sukses. Sukses artinya menemukan kebahagiaan tersendiri, meskipun ada tantangan-tantangan di dalam menjalankannya. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, tentu saja untuk mewujudkan cita-cita ini, yaitu perlu adanya pengetahuan kita apa saja yang berhubungan baik dengan agama dan dengan masyarakat. Jamaah yang berbahagia, yang lebih penting lagi bahwa bukan saja kita bahagia di dunia, tetapi kita juga bercita-cita supaya benar-benar kita selamat di akhirat. Karena akhirat itu adalah negeri kita yang sebenarnya. Sementara sekarang adalah merupakan singgahan. Dan kita semua harus maklum bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah sebagai manfaat, sebagai bekal pada hari yang nantinya kita akan dibangkitkan kembali. Maka dalam kesempatan ini mewujudkan sebuah kebahagiaan, kesuksesan sebagaimana yang telah kami terangkan, tentu kita menghadapi tantangan yang berat di dalam hidup ini. Tantangan ini sebenarnya adalah karena kita berusaha untuk memperoleh yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Maka kita diingatkan supaya mampulah membaca, menelaah, muhasabah kepada kondisi yang kita alami sendiri. Di antaranya adalah kita perlu belajar banyak, karena dengan belajar itu kita akan menemukan jalan yang lebih baik. Karena
Di samping jalan yang terbaik juga ilmu pengetahuan adalah pengantar amal, imamul amal, artinya imam dari semua amal yang kita kerjakan. Nah, karena dalam agama ini ada bidang macam-macam. Salah satu yang berhubungan dengan judul kami adalah yaitu masalah yang berhubungan dengan ikhtilaf. Ya, ikhtilaf perbedaan pendapat. Karena judul tadi diangkat adalah bermulakan dengan keistimewaan, keindahan, keagungan syariat, tetapi masyarakat menemukan juga bahwa dalam Islam banyak perbedaan-perbedaan, banyak perselisihan. Bahkan kalau kita melihat sekarang, hampir tidak ada bidang yang tidak diperselisihkan. Nah, termasuk yang kita sedang hadapi ini masalah COVID. Ada juga yang setuju, ada yang tidak, bahkan ada yang menentang terus terang dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, bahwa perbedaan pendapat itu memang tidak bisa dihindari. Bahkan di dalam Rasulullah SAW pernah berdoa dengan 3 doa. Yang pertama, ya Allah berikanlah, Rasulullah berdoa dengan 3 doa, yaitu yang pertama Rasulullah berdoa supaya umatnya tidak dihancurkan, tidak diberi musibah dengan tofan, dan tidak juga diberi musibah dalam bentuk karam dan sebagainya. Dan yang ketiga yang dimintakan oleh Rasul berhubungan dengan kajian kita, yaitu wasa'altuhu yajma' ba'sahum bainahum famana'aniha. Itu riwayat hadis Muslim. Dan saya juga memohon kepada Allah supaya umatku tidak merasakan kesengsaraan, tidak mengalami kehancuran di antara sesama mereka. Rupanya doa ini famana'aniha, maka Allah menolaknya. Artinya seolah-olah masalah perselisihan ini, masalah pertentangan ini adalah sesuatu yang sudah fitrah, tidak dapat dielakkan. Dan kita sendiri sangat menyadari memang benar, kenyataan di lapangan juga seperti itu. Bukan saja di Aceh, justru yang menjadi digembar-gemburkan adalah dunia Islam tidak bersatu. Perselisihan lebih banyak di antara negara-negara Islam. Sementara negara-negara yang bukan Islam, hal ini sedikit terjadi. Ini salah satu faktornya adalah karena perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat. Meskipun sebenarnya kita sudah ada pedoman yang jelas. Yang jelas yaitu bahwa kita agama bersatu. Bahkan dalam agama kita dilarang sekali perpecahan. Man farraqal jamaah shibran famata famaitatuhul jahiliyah. Barang siapa merusak persatuan, menceraikan persatuan hanya sejengkal, maka ia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Teguran Nabi dalam hadis Nabi ini mengingatkan kita bahwa perselisihan, pertentangan adalah sesuatu keniscayaan yang susah diberantas. Tentu saja hal ini memiliki hikmah yang besar. Pertama-tama bagi orang yang menyadari, menyikapi bagaimana perbedaan itu. Salah satu tujuan dari perbedaan bukan semuanya buruk, tetapi adalah perbedaan dalam hal-hal yang diizinkan oleh agama, dalam rangka memperluas wawasan, dalam rangka menjawab tuntutan zaman dan sebagainya. Karena Islam turun adalah 14 abad yang lalu,
Bagaimana dengan Islam sekarang? Masih bisa berlaku semuanya atau masih banyak yang belum diatur atau sudah diatur tetapi belum diketahui oleh orang banyak. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, disinilah pentingnya adalah kita belajar, terutama kalau di Aceh sebenarnya ada satu. Kalau kami dulu di Dayah, di pesantren, memang tidak diajarkan berhubungan dengan ini, kecuali sedikit saja pada bab-babnya disinggung sedikit, tetapi secara khusus tidak pernah belajar perbandingan mazhab, tidak pernah belajar hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan pendapat. Bahkan perselisihan pendapat itu dianggap tidak benar, karena kita sudah ada pegangan yaitu mazhab Syafi'i. Walaupun kita sendiri tidak mengamalkan seluruhnya mazhab Syafi'i, karena kondisi, karena adat lah, karena zaman lah, atau karena tidak tahu. Karena Aceh ini memang banyak pengaruh dari faktor penjajah dulu, ya. Ada yang dibawa oleh Belanda, ya, yang memisahkan agama dengan negara, yang sehingga urusan negara tidak boleh diatur oleh agama, dan faktor-faktor lainnya. Karena itu jamaah yang berbahagia, perlulah kita kembangkan kembali melalui ilmu. Innal ilma hayatul qulub minal jahli wa masabil absar. Karena ilmu itu adalah pelita hati, yang menghidupkan hati dari kejahilan, dan juga merupakan penerangan dari yang penglihatan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, maka karenanya kalau kita ingin memperoleh nilai-nilai Islam yang sehingga kita merasakan sangat bahagia dengan Islam, di antaranya adalah dengan mempelajari sesuatu yang dibutuhkan. Karena kurikulum yang ada sekarang adalah sangat membatasi diri. Bahkan dulunya pelajaran saja di sekolah itu harus agama, banyak agama, harus banyak pelajaran agama. Kalau bukan pelajaran agama itu bukan pendidikan Islam. Sebenarnya di dalam pendidikan tidak dibedakan antara pendidikan agama dengan umum, dalam arti bahwa umum itu bukan agama, itu bukan. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia diatur oleh agama, termasuk masalah umum. Pembahagian umum dan agama adalah bukan hasrat Islam, tetapi adalah dipisahkan oleh orang-orang di luar Islam, supaya orang itu tidak gemar, tidak mau membuka diri untuk pelajaran umum, yang sehingga terus kita ketinggalan dan sebagainya. Maka karenanya ada orang yang berpendapat ajaran Islam memang lahir di Arab, akan tetapi Arab belum mampu memperlihatkan keagungan Islam di sana. Demikian pula dalam hukum syariat. Syariat bukan hanya syariat orang Arab, bahkan syariat Islam sekarang sudah berkembang di negara-negara bukan Islam. Kenapa? Karena di luar Islam sendiri sudah mengakui kehebatan daripada ajaran kita ini. Bahkan di dalam sejarahnya disebutkan ada orang yang mencoba untuk menetapkan sesuatu aliran dalam negara itu dibatasi, karena itu menghambat hak orang lain. Karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini barangkali perlu kita membuat terobosan baru. Terobosan baru artinya bagaimana umat Islam ini bisa bersatu. Bagaimana Islam ini tidak lagi
serius hanya masalah-masalah khilafiyah. Apalagi yang berhubungan dengan sesuatu yang kita sendiri belum memahami dengan sempurna. Karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, ahabbul a'mali ilallah an tudkhilas surur fi qulubil mu'minin. Amal yang paling banyak pahala adalah di sisi Allah adalah memberi rasa gembira kepada orang mukmin. Jadi mukmin ini merasa gembira. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ahabul amali ilallah antuk syifa qurbah. Jadi pahala yang paling besar dalam ajaran agama adalah menghilangkan susah, kesulitan dan sebagainya. Jadi itu pahala yang paling banyak. Maka dengan demikian, kalau sekarang ini kalau ada masyarakat berupaya membuat jalinan persatuan sesuai dengan ajaran agama, jadi dengan demikian kita akan lebih mudah melakukan sesuatu yang lain. Tapi sebaliknya, kalau di antar kita belum sepakat, bahkan ada yang masing-masing merasa gembira dengan yang pendapat sendiri, melupakan pendapat orang lain, ini salah satu hambatan. Sebenarnya seperti yang dipraktikkan oleh Umar bin Abdul Aziz, biarlah berbeda. Jadi Abu Umar bin Abdul Aziz itu paling senang kalau terjadi perbedaan pendapat. Meskipun sekarang kita paling benci, bahkan bermusuhan dengan yang berbeda. Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz yang kerajaannya, pemerintahnya hanya 20 bulan pemerintahan, tapi terkenal kehebatan Islam yang diperlihatkan. Sehingga disebut adalah pemerintah yang paling adil di dunia Islam adalah selama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun beliau adil ini bukan karena jadi hakim dan sebagainya, tetapi masyarakat tidak ada pernah yang susah. Terutama adalah masalah ekonomi. Jadi rupanya kalau kita baca dalam kehidupan Umar bin Abdul Aziz, langkah yang ditempuh oleh Umar bin Abdul Aziz apa? Bahwa Islam itu mengajarkan kesetaraan, mengajarkan kepada kepedulian sesama. Kalau ada orang susah, maka kita harus membantu. Bahkan hadis Nabi, yunsarakum bidu'afaikum. Kita akan ditolong oleh Allah kalau kita menolong orang-orang yang mudarat, orang yang susah dan sebagainya. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, dapat kita simpulkan salah satu untuk memperoleh kesejahteraan, memperoleh kebahagiaan, maka kita harus mampu melihat apa yang menjadi tantangan di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh saja, sekarang ini kita sudah merdeka, akan tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Bahkan ada orang yang datang ke kampung menerangkan, Ustaz, 10.000 di kampung itu sekarang sangat berharga. Di samping tidak bisa berusaha dan tidak ada penghasilan lain. Jadi bagaimana dibayangkan orang memerlukan dana yang banyak, dana pendidikan dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan. Maka nampaknya seperti tidak bisa menyelesaikan lagi hal-hal yang serumit ini. Maka karenanya sebenarnya dalam agama ini adalah sebuah perjuangan untuk membantu orang yang susah. Membangun ekonomi adalah prioritas di dalam agama. Bahkan digolongkan talibul halali jihadun. Mencari harta halal adalah jihad, perjuangan. Dengan demikian apa artinya? Kalau kita memang berusaha memandirikan diri, artinya berusaha untuk mandiri, tidak tergantung pada orang lain, ini adalah sebuah
tuntutan. Dengan demikian, kalau kita simpulkan, mewujudkan keagungan Islam harus dimulai apa yang dianjurkan oleh agama. Agama telah menerangkan bahwa yarfa'ullahu alladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat umat Islam yang beriman dan yang menuntut ilmu. Jamaah yang berbahagia, hadis Rasulullah menyatakan khaslatani idza hafizathuma la tubali ma sana'ata ba'dahuma dinaka lima'adika wadirrahamuka lima'asika. Artinya dua hal, apabila kita memahami, memeliharakan, melaksanakan dengan baik, maka tidak ada penyesalan, tidak ada rugi apa-apa setelah dua ini dijaga. Yang pertama, dinuka lima adika. Kita menjaga agama, bagaimana kita bisa selamat pada hari kiamat. Artinya menjaga kewajiban-kewajiban agama, apa yang diperintah, apa yang dilarang. Ya, kemudian yang kedua, dirhamuka, uang. Kalau dirham itu uang orang Arab. Dirhamuka, uang kamu untuk kehidupan. Ya, jadi kalau dua ini dalam kehidupan mencari harta, yang kedua untuk akhirat kita beramal sesuai tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah, maka kita tidak ada apa-apa lagi, sudah sempurna. Abu Saleh Al-Asadi menyatakan, wajadtu khairat dunya wal akhirah fit tuqa wal ghina wa syarr dunya wal akhirah fil fikri wal fujur. Ulama terkenal menyatakan bahwa saya memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah kalau orang bertakwa, wal ghina, dan orang mampu. Orang ghina itu bahasa Arab bukan artinya kaya saja, artinya ghina itu orang yang tidak membutuhkan pada orang lain. Kita tidak menderita sehingga harus mengadu pada orang lain, itu ghina. Maka kalau orang sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu sudah dianggap kaya. Nah, bukan artinya kaya banyak harta, banyak toko, banyak ini dan sebagainya. Nah, jadi artinya kebajikan dunia dan akhirat kalau kita memiliki rasa takwa dan memiliki kehidupan kita yang layak. Wa syarrud dunya wal akhirah, dan keburukan baik di dunia dan akhirat adalah fil fakri, pada kemiskinan, wal fujuri, dan kefasikan. Jadi menentang, tidak menjalankan turas agama. Dan yang kedua, fil fakri, yaitu fakir, yaitu dalam keadaan yang fakir. Meskipun ada nilai-nilai lain, orang fakir itu mudah masuk surga. Kapan mudah masuk surga? Kalau beramal. Kapan bisa beramal dengan banyak? Kalau ada uang. Maka fakir ya mudah masuk surga karena tidak banyak dihisap, kata sebahagian ulama. Akan tetapi di sisi yang lain juga amal kita terbatas. Mungkin bisa masuk surga dalam tahap-tahap terbatas, tingkat terbawah, karena tidak ada amal yang bisa disumbangkan melalui amal harta. Sufyan Suri menyatakan, al-malu fi hadzal zaman silahul mu'min. Sufyan Suri menyatakan ekonomi pada zaman sekarang adalah senjata orang mukmin. Harta, bidang ekonomi pada zaman sekarang itu senjata. Maka negeri-negeri yang miskin itu sering dikuasai oleh orang lain. Bahkan ada negara sekarang banyak berhutang kepada negeri tertentu, maka negeri itu
mencaplok negerinya itu. Karena tidak mampu membayar hutang, maka negeri itu akan diambil oleh orang yang memberi hutang. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, apa yang dikatakan di sini yaitu berhubungan dengan tuntutan zaman. Kita harus merubah pola pikir. Kita belum selamat kalau ekonomi umat belum dibangun dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi dengan demikian pemikiran kepada membantu umat itu adalah amal yang terbaik. Bahkan di dalam hadis lanjutan, ya'ti 'alan nasi zamanun, datanglah pada satu masa, la yanfa'u fihi illa dinar wad darahim. Akan ada zaman-zaman yang kepada manusia yang tidak ada bermanfaat kecuali kalau ada uang atau ada dirham. Ini zaman-zaman sekarang. Semua kegiatan kita tergantung pada uang. Bahkan saya dengar orang-orang yang menjadi DPR, anggota DPR dan sebagainya, tanpa uang jangan mengharapkan. Maka jangan dianggap orang yang saleh itu akan dipilih. Jadi karena mereka tidak membutuhkan itu, tapi yang butuhkan uang. Maka bisa diperkirakan kapanpun kalau zaman seperti ini, yaitu yang berhasil adalah orang yang banyak uang. Ini sejalan dengan maksud hadis. Jadi dengan demikian apa yang perlu diperbaiki, bukan bermakna besok kita memulailah mencari uang. Ini tidak mencari uang semata-mata, melupakan yang lain, tidak. Agama kita ini agama yang lengkap, agama yang terpadu, tidak membiarkan satu mengagungkan yang lain, tetapi sifatnya kafah. Hanya saja selama ini kita belum memikirkan kafah. Jadi bahkan terus terang saja dari kalangan orang-orang alim sendiri ini masih berpola pikir sendiri-sendiri. Belum ada panduan ini bagaimana ke depan. Meskipun kalau di Aceh bisa dikatakan sudah lengkap. Ada majelis ulamanya, semuanya yang dibutuhkan sudah ada. Bahkan yang lebih menarik lagi, tidak ada daerah yaitu pesantren yang merupakan boleh mendapat pendapatan dari daerah. Hasil daerah itu bisa dibagi kepada pesantren-pesantren secara khusus. Tetapi bisa saja karena sifatnya bidang pendidikan tentu mendapat juga bantuan, tetapi tidak diatur melalui aturan-aturan yang lebih kuat sebagai payung hukumnya. Dan terakhir, la khaira liman la yuridu jam'al mali hallihi yakufu bihi wajhahu alan nasi wa yasilu bihi rahimahu wa yu'ti minhu haqqahu. Sa'id bin Musayyab. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak mau mencari harta yang halal. Memang ada orang yang memang mencari harta, tapi apa saja. Bahkan harta haram pun dianggap adalah haknya dan sebagainya. Nah, maka disebut dalam penjelasan ini, riwayat dari Sa'id bin Musayyab, bahwa tidak ada keberuntungan lah bagi orang yang tidak mencari harta yang halal. Dengan harta itu yakufu bihi wajhah. Orang yang membatasi diri wajahnya atas manusia, artinya tidak tergantung kepada orang lain. Tidak tergantung kepada orang lain. Maka karenanya orang yang mendapat kebaikan sebenarnya orang yang memiliki harta yang halal guna menyelamatkan diri daripada manusia yang lainnya. Lebih-lebih manusia ini macam-macam.
Tapi kalau sudah mandiri, orang tidak akan lagi berupaya untuk mengganggu. Wa yasilu bihi rahimahu, dan juga bisa bersilaturahmi. Dengan uang yang ada kita bisa berbuat yang banyak untuk kepentingan silaturahmi kita dalam berbagai bentuk. Dan wa yu'ti minhu haqqah, dan kita bisa memberikan semua hak-hak yang ada pada kita pada orang lain. Maka dengan kesempatan, dengan penjelasan ini, hadis-hadis yang berhubungan dengan mencari harta dan juga mencari akhirat, di samping kita sudah ada panduan, bukan bermakna dunia, bahkan bermakna bahwa hartalah yang menentukan. Ini tidak, tetapi dengan harta itu bisa menentukan tujuan-tujuan kita. Jamaah yang berbahagia, makalah fungsi dalam agama itu yang berhubungan dengan harta, yaitu berkenaan dengan zakat. Ini zakat sudah ada yang menguraikan dan sebagainya, yaitu zakat itu adalah potensi besar dalam membangun umat. Bahkan di Aceh ini kami melihatnya dana zakat luar biasa dan bisa membantu. Bahkan kemarin dirancang untuk 1.000 rumah, bisa tersedia dana 1.000 rumah. Hanya ada kebijakan yang sebenarnya bukan membangun rumah, tetapi membangun ekonomi, dan ini pun penting juga. Jadi kita tidak menyalahkan karena uangnya masih ada, hanya peralihan. Tentu saja bagi orang yang belum ada rumah, yang miskin sekali, tentu ditempuh dengan jalan yang lain. Jalan yang lain, yaitu sehingga masyarakat Aceh ini akan lebih mandiri. Kami sering menerangkan hal ini, hal yang berhubungan dengan ekonomi, karena terasa sekali bahwa Aceh jauh ketinggalan. Meskipun ada juga orang berpendapat bahwa Aceh di Sumatera nomor 2 termiskin di Sumatera. Sementara kalau kita melihat kenyataannya, sebenarnya orang Aceh tidak terlampau miskin. Tapi kenapa persepsi seperti ini? Sepertinya memang kita orang ketinggalan dalam bidang ekonomi. Mungkin inilah barangkali ada beberapa hal yang belum kita gerakkan untuk memenuhi tuntutan. Jamaah yang berbahagia, kesimpulan dari pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama merajut persatuan dan kesatuan kita, serta memperhatikan, belajar dengan sungguh-sungguh dalam berbagai ilmu. Karena dengan belajar itulah martabat kita terangkat. Yarfa'u bihi aqwaman fayaj'aluhu fi khairi qadah. Dan dengan ilmu bisa mengangkat bangsa-bangsa, suatu bangsa. Jadi tanpa belajar tidak mungkin, atau belajar terbatas. Misalnya kalau di tempat kami di Dayah dulu, saya adalah alumni Dayah yang lama, mendirikan Dayah lagi. Maka ternyata bahwa dikotomi pendidikan kita ini menghambat kemajuan. Salah satu dikotomi adalah kita tidak memberi keseimbangan di antara kurikulum kita. Kalau saya dulu di Dayah belajar fiqh itu 4 kali, bahkan 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Pagi fikah, siang fikah, malam fikah. Bahkan ada lagi yang tambah jam ini. Sekurang-kurangnya 2 kali. Sementara pelajaran lain terbatas. Bahkan ada yang tidak dipelajari sendiri. Tidak dipelajari sama sekali. Jadi saya rasa kebutuhan merubah kurikulum ini adalah penting. Untuk siapa penting? Untuk orang Dayah sendiri. Saya kemarin ke Samalanga ada undangan. Maka saya melihat ada dari pesantren yang telah melahirkan 20 orang S3
Ini adalah sebuah kemajuan. Karena apa? Karena sudah diizinkan masuk sekolah dalam dayah. Kalau dulu tidak boleh. Tidak boleh masuk. Apalagi saya dulu termasuk orang yang sangat, orang tua sangat terikat dengan nilai-nilai. Yang pertama, kalau dulunya saya SD-nya sudah harus pakai kain sarung ke sekolah, walaupun harus diganti menjelang masuk sekolah, harus pakai celana lagi. Demikianlah. Jadi karena ketatnya di dalam bidang-bidang ini. Jamaah berbahagia, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat. Kami hanya memberi motivasi. Tentu saja kalau dulunya kita tidak suka pelajaran umum, sekarang bahkan pelajaran umumnya masuk dalam pendidikan kita. Ini sebuah kemajuan. Dan ke depan akan lebih hebat lagi ketika kita mempelajari ilmu itu kafah secara lengkap. Misalnya masalah ekonomi. Karena perjuangan kita adalah sangat tergantung pada ekonomi. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan harta dan dengan jiwa. Jadi utamakan ekonomi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.